Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua yang terhormat kepada Bapak Beni selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Integrasi Ekonomi dan Pasar Berkembang. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Fania Tasya. Saya Anggi Patricia. Saya Ahmad Toti Ferdiansyah. Untuk topik pembahasan kali ini ada 8. Yang pertama ada integrasi ekonomi, dan yang kedua ada pasar berkembang, dan yang ketiga ada faktor-faktor yang mendorong integrasi ekonomi dalam pasar berkembang, dan yang keempat dampak integrasi ekonomi terhadap pasar berkembang, dan yang kelima ada integrasi dan kebijakan untuk mengoptimal integrasi ekonomi dalam pasar berkembang, dan yang terakhir ada tantangan dan hambatan dalam integrasi pasar berkembang. Baik, yang pertama akan membahas integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi sendiri itu adalah pencabutan atau penghapusan hambatan ekonomi di antara dan atau lebih perekonomian negara. Secara operasional didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan publik kebijakan seperti norma, peraturan, dan prosedur. Selanjutnya, pasar berkembang. Pasar berkembang adalah istilah yang digunakan dalam bidang ekonomi dan bisnis untuk mengembangkan pasar di mana permintaan untuk suatu produk atau layanan meningkat secara drastis dalam periode waktu tertentu. Bisa di next. Berikut beberapa definisi pasar berkembang menurut para ahli. Yang pertama menurut Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, seorang pakar pemasaran terkenal, pasar berkembang adalah pasar di mana terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam permintaan produk atau layanan tertentu, sehingga menawarkan peluang pertumbuhan bisnis yang menjanjikan. Yang kedua, menurut Kotler and Armstrong, mendefinisikan pasar berkembang sebagai pasar di mana ada tingkatan dalam permintaan konsumen terdapat produk atau layanan tertentu, dan biasanya terkait dengan peningkatan pendapatan dan perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga ada dari Michelle E. Porter, seorang ahli strategi bisnis, menganggap pasar berkembang sebagai pasar di mana persaingan masih relatif rendah, tetapi potensi pertumbuhan besar sehingga dapat menjadi sumber daya strategis bagi pertumbuhan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong integrasi ekonomi dalam pasar, yaitu ada 5. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, dan yang kedua ada keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, dan ketiga adanya perbedaan kemampuan pengusahaan, impact dalam pengolahan sumber daya ekonomi, dan yang keempat adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, dan yang terakhir adanya kesamaan atau keseleraan terhadap suatu barang. Bisa di next. Selanjutnya ada dampak integrasi terhadap pasar berkembang. Yang pertama, kesejahteraan yang bersifat statis, di mana salah satu berkurangnya biaya administrasi disebabkan berkurangnya pabean dan sebagainya. Yang kedua ada efek diversiasi perdagangan yang bersumber dari pembentukan integrasi ekonomi akan menurunkan tingkat
permintaan terhadap impor juga penawaran ekspor bagi negara-negara lain, sehingga volume perdagangan akan turun bersamaan dengan nilai tukar perdagangan yang bersangkutan akan meningkat. Yang ketiga, setiap pembentukan integrasi ekonomi akan memunculkan suatu unit politik tunggal yang lebih besar dalam negosiasi perdagangan internasional. Negara-negara akan bersatu sehingga tercipta kekuatan tawar-menawar yang lebih besar, sehingga apa yang menjadi tuntutan mereka dalam perundingan multilateral akan lebih mudah diperjuangkan. Selanjutnya, terdapat strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan integrasi ekonomi dalam pasar berkembang. Yang pertama ada pengurangan hambatan perdagangan. Menerapkan kebijakan yang mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan hambatan non-tarif dapat membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri dan asing. Hal ini dapat meningkatkan perkembangan internasional dan memperluas peluang ekspor. Yang kedua ada meningkatkan keamanan hukum. Memastikan keamanan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi asing langsung. Ini juga dapat membantu membangun hubungan bisnis yang lebih kuat antara perusahaan domestik dan asing. Yang ketiga ada meningkatkan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur transportasi dan komunikasi yang baik dapat memperlancar aliran barang dan jasa seperti mengurangi biaya logistik. Ini akan membuat pasar lebih efisien dan menarik bagi investor. Yang keempat ada pengembangan industri berorientasi ekspor. Meningkatkan sektor-sektor industri yang memiliki potensi untuk ekspor dan memberi insentif kepada perusahaan-perusahaan dalam sektor tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka. Yang kelima, yang terakhir ada koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Penting untuk memastikan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan yang terkoordinasi dapat membantu menghindari gejolak mikroekonomi yang merugikan. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam mengintegrasi pasar berkembang, yaitu ada perbedaan mata uang. Perbedaan inilah yang terkadang membuat negara penerima produk kesulitan karena harus menukar adapun konveksinya mata uang yang akan dibayarkan. Yang kedua ada rendahnya kualitas SDM. Sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang proses produksi dan pekerjaan yang berkualitas mampu menciptakan produk yang berkualitas serta bernilai tinggi. Yang terakhir ada konflik di suatu negara. Kegiatan ekspor-impor ini mengalami penurunan, investasi pun akan sulit didapatkan. Itulah sebab konflik negara bisa memberikan dampak dan signifikan terhadap penurunan kondisi ekonomi dalam negeri. Baik, dapat disimpulkan secara teoritis integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya di antara negara-negara anggota yang sepakat untuk membentuk suatu integrasi ekonomi. Dalam integrasi ekonomi terdiri perlakuan diskriminatif antara negara-negara anggota dengan negara-negara di luar anggota integrasi ekonomi dalam melakukan perdagangan, sehingga akan memberikan dampak kreasi dan dampak diversi bagi negara-negara anggota. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang integrasi ekonomi pasar berkembang. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.